Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden 2024. Yang sampai hari ini ada 3 nama calon presiden potensial dan ini sudah masuk di berbagai lembaga survei. Jadi dari berbagai lembaga survei tetap saja yang muncul adalah 3 orang calon presiden potensial. Yang sampai hari ini 2 orang ini belum mendapatkan tiket untuk maju menjadi calon presiden. Sebut saja namanya yaitu Ganjar Pranowo. Sampai hari ini Ganjar juga belum mendapatkan tiket dari PDIP. Kemudian Pak Anies Baswedan, ini Gubernur Jakarta juga belum mendapatkan tiket untuk maju di 2024. Namun demikian, ada peluang yang cukup besar juga dari Pak Anies Baswedan karena selama ini ada 3 partai yang mencoba untuk mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden. 3 partai itu adalah Demokrat, PKS, dan Nasdem. Dan ini kelihatannya akan mengerucut pada sosok Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden. Sementara itu kalau kita melihat Pak Prabowo Subianto, Pak Prabowo itu sudah punya tiket paling tidak dari Partai Gerindra, karena beliaunya itu menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Dan kemarin sudah ada koalisi dengan PKB yang ingin mengusung yaitu Prabowo Muhaimin Iskandar untuk menjadi calon presiden. Jadi dari ketiga orang ini yang punya peluang bisa maju adalah Pak Prabowo Subianto. Namun demikian, Anies maupun Ganjar ini juga punya kans kuat untuk maju di 2024. Sementara itu kalau kita melihat Pak Anies Baswedan, kemarin waktu di Singapura itu ada wawancara dengan Reuters bahwa Pak Anies ini bersedia untuk menjadi calon presiden 2024 jika ada partai yang mengusungnya. Nah, ini adalah sinyal yang baik dari Pak Anies Baswedan karena beliaunya sudah bersedia, tinggal sekarang bagaimana partai pengusung. Nah, ketika Pak Anies sudah menyatakan kesiapannya untuk menjadi calon presiden, ternyata ini mendapat sindiran dari Sekjen PDIP yang katanya Pak Anies itu tidak perlu dijegal, lihat saja prestasinya apa. Nah, terkait jegal-menjegal calon presiden itu sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu muncul di permukaan. Apakah ada penjegalan kepada Pak Anies Baswedan? Karena kalau kita lihat narasi yang muncul bahwa 2024 nanti ini diminta atau diinginkan yang maju adalah 2 pasang calon presiden. Berarti ini kan ada upaya pembatasan siapa yang akan maju di 2024. Misalkan nanti yang maju adalah Puan, kemudian head to head dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, kalau 2 orang, maka yang pasti jadi kan salah satunya. Dan semua itu kan bisa diatur. Misalkan yang kalah nanti didapuk menjadi menteri atau seperti apa. Nah, ini kan bisa diatur. Inilah salah satu wacana terkait penjegalan Pak Anies Baswedan. Kemudian yang berikutnya yang mengatakan bahwa seorang calon presiden itu harus berasal dari partai politik. Jadi ada wacana seperti itu. Nah, kalau yang dinarasikan seperti itu maka otomatis akan menjegal Pak Anies. Karena Pak Anies berasal dari profesional, bukan dari partai politik. Nah, sahabat Enjoy Channel, untuk lebih jelasnya coba kita lihat pandangan dari Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa Pak Anies tidak perlu dijegal, tetapi lihat prestasinya. Kita baca berita dari CNN Indonesia. Hasto PDIP sindir Anies, tak perlu dijegal, lihat prestasinya saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah menyatakan siap menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Hasto menganggap sosok seperti Anies Baswedan tidak perlu dijegal agar tidak bisa ikut Pilpres. Menurut Hasto, rakyat bisa melihat sendiri prestasi minim Anies Baswedan selama menjadi gubernur. Ini dikatakan prestasinya minim dari Pak Anies Baswedan. Terkait dengan Pak Anies tak perlu dijegal, kita lihat prestasinya saja. Kalau tak percaya, lakukan suatu riset yang objektif, kata Hasto pada Minggu 18 September 2022. Dia mengajak masyarakat melihat kembali janji kampanye Anies dan progres pencapaiannya. Menurut Hasto,
warga bisa melihat sendiri sukses atau tidak program yang dijanjikan hingga di tahap realisasi. Kedua, sampaikan seluruh total APBD DKI selama Pak Anies jadi gubernur. Lalu, setiap pengeluaran biaya yang dikeluarkan dan apa dampaknya bagi kemajuan DKI Jakarta, kata Hasto. Menurut dia, pencapaian Anies tidak lebih baik dari era kepemimpinan Jokowi Ahok dan Ahok Jarot di DKI Jakarta. Misalnya di aspek penanganan banjir, tempat kumuh, kemacetan, ketersediaan air bersih, taman kota, kebersihan lingkungan. Hasto menegaskan bahwa partai politik perlu dewasa dalam melihat sosok sebelum mengusungnya di kontestasi pemilu. Dengan begitu, masyarakat juga turut menerima pendidikan politik yang baik ketika partai mengusung calon yang benar-benar berkinerja baik serta berprestasi. Kinerja yang bagus kita tampilkan untuk jadi pembelajaran bagi para kepala daerah yang lain. Kinerja yang tidak bagus pun kita tampilkan juga, dilihat kenapa itu terjadi, kata Hasto. Pada Juli lalu, Hasto juga pernah menyindir Anies. Kala itu, Hasto bicara dalam rapat kerja nasional di hadapan kader PDIP di berbagai daerah. Mulanya Hasto berbicara mengenai kepemimpinan. Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki rekam jejak yang baik dan hasil kinerjanya tanpa menggunakan politik identitas. Jadi kalau ada orang yang berbicara si A, si B, tanya aja prestasinya. Pak Anies misalnya sebutkan 7 prestasinya apa. Misalnya gitu, pasti bingung jawabnya, saudara-saudara sekalian, kata Hasto yang langsung disambut tawa peserta hadirin. Itu sahabat Enjoy Channel terkait sindiran Hasto Kristianto mengenai calon presiden 2024 yang mengatakan bahwa Pak Anies itu tidak perlu dijegal. Tetapi lihat prestasinya apa Pak Anies Baswedan. Ini menjadi sesuatu yang aneh menurut saya. Banyak pihak yang sudah menyampaikan prestasi Anies Baswedan. Dan kalau kita lihat piagam penghargaan dari Pak Anies itu juga cukup banyak. Dan kalau ingin tahu juga, lihat Instagram Pak Anies Baswedan. Di situ ditampilkan prestasi-prestasi dari Pak Anies Baswedan. Nah, kalau misalkan malas baca, kemudian malas melihat video-video Pak Anies, coba Hasto Kristianto itu realistis melihat perbandingan kepemimpinan dari misalkan Puan Maharani, apa yang dilakukan Puan selama ini, prestasinya apa Puan. Kemudian bandingkan dengan Ganjar Pranowo yang 2 periode menjabat gubernur Jawa Tengah. Apa prestasi Ganjar Pranowo? Kemudian bandingkan Pak Anies Baswedan yang hanya 1 periode menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Justru Pak Anies lah yang punya prestasi lebih dibandingkan Puan Maharani maupun Ganjar Pranowo. Baru-baru ini di Singapura, Pak Anies mendapatkan penghargaan sebagai tokoh yang bisa menjalin komunikasi baik dengan luar negeri, dalam hal ini dengan Singapura. Pak Anies dianggap telah sukses membangun negara Indonesia. Itu pandangan dari pihak Singapura, kemudian mendapatkan penghargaan dari Singapura. Ini bukti real bahwa Pak Anies mendapatkan penghargaan, bukan hanya dalam negeri, tetapi juga luar negeri, mengakui terkait kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Namun demikian, ini dipandang sebelah mata oleh Hasto Kristianto. Pertanyakan, apa prestasi Anies Baswedan? Sebutkan 7 prestasi Anies Baswedan. Nah, nanti bingung kan? Itu yang disampaikan Hasto Kristianto. Maka saya melihat Pak Hasto Kristianto tidak objektif dalam hal ini. Tidak melihat prestasi yang banyak dilakukan Pak Anies Baswedan. Juga termasuk terkait janji kampanye. Saya melihat janji kampanye Pak Anies itu ditunaikan oleh Pak Anies Baswedan. Ditunaikan semua, walaupun memang ada beberapa yang kurang. Tetapi saya melihatnya, ini sudah ditunaikan Pak Anies Baswedan. Misalkan kalau kita melihat rumah DP 0 rupiah, itu juga dikerjakan Pak Anies Baswedan. Mungkin itu kurang memenuhi target bagi pandangan PDIP atau bagi pandangan dari lawan politik Pak Anies Baswedan. Tetapi kan prinsipnya itu ditunaikan oleh Pak Anies Baswedan. Belum lagi prestasi-prestasi yang lain yang kita lihat di akhir tahun ini, yaitu terkait pembangunan Jakarta International Stadium. Ini pembangunan yang luar biasa yang dilakukan Pak Anies Baswedan.
Kemudian ada Formula E yang ini sukses digelar Pak Anies Baswedan. Masa Pak Hasto tidak melihat seperti itu bagian dari prestasi? Dan kemarin pada hari Senin ini Pak Anies kedatangan tamu istimewa yaitu putri dari Gus Dur, yaitu Mbak Yeni Wahid. Itu mengapresiasi kinerja Pak Anies Baswedan yang telah menyediakan panjat tebing terbaik se-Indonesia, ada di Cakung, Jakarta. Ini kan luar biasa, pengakuan dari Mbak Yeni Wahid mengakui yaitu prestasi Pak Anies Baswedan. Sesuatu yang tidak kita pikirkan seperti membuat panjat tebing, tetapi itu dipikirkan Pak Anies Baswedan. Dibuatlah panjat tebing terbaik se-Indonesia yang ada di Jakarta. Itu kemarin disampaikan oleh Mbak Yeni Wahid. Nah, apakah itu bukan sebuah prestasi? Kalau kita menanggapi terkait pernyataan yang disampaikan oleh Hasto Kristianto. Lalu apa yang dimaksud dengan prestasi menurut Hasto Kristianto? Itu juga harus jelas ukurannya. Padahal secara umum ketika orang mendapatkan piagam penghargaan, itulah wujud dari sebuah prestasi. Diberi penghargaan, itu prestasi. Tetapi yang dilihat oleh lawan politik biasanya ini mengaitkan dengan politik identitas, intoleran, radikal. Itu narasi-narasi yang dikembangkan mereka yang tidak sesuai dengan fakta. Tidak pernah dilakukan Pak Anies Baswedan. Kapan sih Pak Anies radikal? Kapan sih Pak Anies memainkan politik identitas? Dan lain sebagainya. Jadi narasi yang dikembangkan mereka adalah untuk mendegradasi, mendowngrade nama Pak Anies Baswedan. Tetapi nyatanya elektabilitas Pak Anies selalu berada di puncak di antara Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Dan kita sebenarnya sudah mendengar kabar itu terkait bahwa banyak dari PDIP itu yang menginginkan Puan Maharani untuk maju di 2024. Saya pikir tidak ada masalah Puan Maharani dimajukan untuk menjadi calon presiden. Tetapi Pak Hasto juga harus melihat apa prestasi Puan Maharani. Bandingkan Puan Maharani, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Bandingkan 4 tokoh ini. Siapa tokoh yang banyak prestasinya dari 4 tokoh tersebut? Tetapi kalau kita melihat secara umum berdasarkan lembaga survei teman-teman, nama Puan Maharani ini jauh elektabilitasnya kalau dibanding dengan Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Tetapi tidak apa-apa karena namanya politik tentu akan mengunggulkan calon presiden yang menjadi pilihannya. Tetapi masyarakat luas akan mengetahui sebenarnya seberapa prestasi yang dilakukan oleh beberapa tokoh yang diunggulkan untuk menjadi calon presiden. Nah itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.